Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fafa Dwi Pratama. Alhamdulillah untuk hari ini saya mulai lagi bekerja. Dan hari-hari pertama bekerja setelah habis lebaran. Setelah habis lebaran ya masih agak sepi sih ya guys, itu jalan masih enak, masih lengang. Jadi hari ini saya sekalian berangkat, saya review perjalanan dari Jalan Raya Cisoka ke arah Jalan Raya Tiga Raksa. Next video nanti dari Jalan Tiga Raksa ke arah Sudirman, Cikokol, Tangerang Kota ya guys, gitu. Oke guys, semoga hari ini baik-baik aja, jalan lancar, amin. Dan tidak hujan ya, semoga. Alhamdulillah sih cuaca hari ini cerah banget gitu. Ya biasanya kalau cerah gini kan, kalau nggak siang, sorenya hujan. Kalau nggak malamnya hujan gitu. Ya semoga sih tidak hujan ya guys ya. Capek saya guys, habis nyuci motor. Oke guys, nah inilah rumah saya sekarang. Tadinya kan saya tinggalnya di Jalan Raya Bonang guys ya, Bojong Nangka Indah, Bojong Nangka. Kenapa jadi ada indahnya? Ya hampir mirip kayak Pondok Indah lah, tapi pinggirannya Pondok Indah gitu ya guys. Oke guys, ini kita coba jalan dari Cisoka ini. Kita lihat jarak tempuhnya berapa kilo ya guys itu. Saya sih jarang gitu memperhatikan kilometer semenjak kalau mau berangkat kerja atau mau pergi kemana gitu. Kalau mau pergi itu patokannya berdasarkan jam gitu, jadi nggak berdasarkan kilometer. Jadi jarak tempuh saya dari sini ke kantor atau ke daerah Tangerang Kota itu kurang lebih 1 jam gitu. Nah kalau kalian bagaimana guys? Kalau kalian apakah dengan kilometer atau dengan sama seperti saya gitu, pakai jam-jaman, dari sini berapa jam, dari mana berapa jam gitu. Jadi kalau kayak kemarin nih, saat saya liburan juga kan nggak bisa kemana-mana ya guys ya, cuma di dekat-dekat aja. Kemarin liburan ke rumah orang tua, kebetulan rumah orang tua kan di daerah Depok. Jadi ya alhamdulillahnya perjalanan ke sana tuh nggak ada penyekatan guys itu. Saya sempat kepikir ada penyekatan, soalnya kan saya KTP masih Depok memang gitu, tapi saya tinggal di daerah Tangerang, Banten. Ya kemarin sempat sih ada penyekatan di daerah Cisoka, di daerah Cikupa, gerbang tol Cikupa. Saya kena penyekatan karena polisi lihatnya saya tuh KTP-nya Depok aja gitu, padahal mereka nggak lihat surat dinas saya gitu. Padahal kalau bisa surat dinas saya kan bisa dipertimbangkan gitu ya guys. Itu yang saya sangat sayangkan, kenapa nggak dipertimbangkan dulu surat saya, dilihat dulu gitu. Bagaimana nasibnya yang punya surat izin keluar masuk gitu? Percuma dong mereka punya surat izin keluar masuk kalau nggak bisa digunakan ya kan. Nah kalau kalian bagaimana guys? Ya kalau dengan perlakuan yang adanya penyekatan di selama bulan Hari Raya Idul Fitri itu bagaimana gitu? Apakah kalian setuju dengan ada penyekatan atau memang kalian tidak setuju gitu? Coba bantu saya di kolom komentar ya guys itu. Seberapa banyak sih yang setuju dengan adanya penyekatan, yang tidak setuju dengan adanya penyekatan gitu. Terus alasannya kenapa itu, saya mau tahu gitu. Kalau saya pribadi jujur, saya mungkin untuk bilang menyetujui adanya penyekatan enggak juga ya. Tapi kalau saya bilang, kalau untuk di daerah mungkin ya, kalau di luar Jabodetabek saya masih maklumi ada penyekatan gitu, karena memang kan jaraknya lumayan jauh. Dan yang dikhawatirkan pemerintah juga kan mungkin gak main-main juga gitu ya sebenarnya ya guys ya gitu.
Cuman kan kalau kita pikir-pikir Jabodetabek itu kan wilayahnya ya cuman segitu-gitu aja. Nah kita juga nggak pernah jauh gitu. Bagaimana nasibnya buat orang seperti saya yang rumah tinggalnya, yang lahirnya di daerah Jawa Barat, Depok. Gak sampai, kurang terima pas saya di gerbang tol Cikupa itu. Kan saya memang kalau mau main ke rumah orang tua saya kan bawa sekeluarga ya guys ya. Jadi bawa kendaraan roda 4. Saya lewat situ, keluar dari tol Cikupa mau mengarah keluar tol Balaraja Barat gitu. Itu saya kena penyekatan guys. Di situ saya sudah bilang, saya itu tinggalnya saat ini di Balaraja Barat Pak tuh. Tetapi memang KTP saya masih Depok Jawa Barat gitu. Nah di situ saya agak sedikit kesel juga ya mungkin gitu. Kenapa dia nggak lihat dulu surat dinas saya gitu. Dia cuma mengeksekusi saya dengan pertanyaan saja gitu. KTP mana gitu. Saya jawab KTP Depok. Nah cuma sayangnya udah gitu, dia tuh nggak mau tahu alasannya gitu. Saya bilang, loh kan rumah saya di Balaraja, kenapa gini gitu kan. Terus kata polisinya, enggak, pokoknya KTP Depok putar balik, KTP di luar dari Tangerang Banten harus putar balik gitu. Itu yang saya sangat sayangkan gitu. Kenapa gitu, saya sangat sayangkan gitu. Surat dinas yang saya gunakan juga jadi sayang gitu, mubazir lah, nggak kepake. Buat apa saya bikin surat dinas kalau nggak bisa digunakan. Padahal di saat itu juga saya masih bekerja. Di saat orang-orang sudah mengambil cuti panjang, saya masih bekerja guys gitu. Nah itulah pengalaman saya selama penyekatan Hari Raya Idul Fitri kemarin ya guys itu. Nah terus setelah ini bagaimana guys, maksudnya setelah libur lebaran ini kalian kemana aja gitu. Kalau saya sih cuman ya, karena orang tua sekarang tinggal di Depok Jawa Barat, jadi saya nggak perlu keluar kota Jawa Tengah ataupun Jawa Timur gitu. Makanya ya alhamdulillahnya begitu. Biasanya kalau yang berbagai mudik itu kan biasanya apa ya, biasanya di satu daerah kayak mama di Jakarta lah. Di Jakarta kalau orang-orang udah pada mudik, udah Jakarta tuh sepi gitu. Nah cuman untuk lebaran tahun ini tuh enggak guys gitu. Untuk lebaran tahun itu banyak orang-orang yang nggak mudik tapi jalannya tetap lengang gitu. Nah pertanyaan saya, kesalahannya di mana gitu? Kenapa setiap mudik Jakarta tuh baru kelihatan lengang, atau daerah dari sekitarnya baru kelihatan lengang, baru kelihatan agak bebas gitu jaraknya, jalanannya, suasananya juga lebih enak lah gitu. Nah kenapa gitu guys? Padahal kemarin pun sama, banyak orang-orang yang nggak pulang kampung juga, banyak yang nggak mudik juga, tapi jalanannya lengang, enak gitu. Itu yang agak saya bingung gitu, bisa gitu. Ya walaupun memang kemarin juga di saat hari raya Idul Fitri itu banyak juga yang tetap maksa nekat lah untuk pulang kampung. Ya kalau saya pribadi sih ya biarin aja lah gitu. Apa sih masalahnya, di mana sih? Kalau selama mereka masih mengikuti protokol kesehatan, it's okay lah gitu kan. Kalau ada masalah dengan berkas-berkasnya kan ya barulah ditindaklanjuti bagaimana kelanjutannya gitu. Tapi kalau sumpama mereka mempunyai berkas-berkas lengkap untuk syarat untuk memenuhi keberangkatan mudik pulang kampung, ya saya bilang sih oke aja gitu. Kenapa nggak boleh gitu loh. Itu yang saya, ya itulah Indonesia ya. Saya juga nggak tahu kalau di luar negeri kita itu seperti apa, cuma kalau di Indonesia kebanyakan yang udah begitu guys gitu. Makanya saya sangat sayang sekali kenapa Indonesia itu banyak yang gimana ya, kita tuh
mencoba untuk disiplin, tapi ada oknum-oknum tertentu yang membuat kita menjadi tidak mematuhi peraturan tersebut lah gitu. Sebenarnya sih rakyat kita itu cuma butuh warga kita sendiri itu juga butuh yang apa sih namanya, peraturan yang jelas yang bisa diikuti bersama gitu. Ya nggak cuman setelah ini aja gitu, sesudahnya juga bisa oke. Tapi mereka harus memberikan contoh yang benar untuk rakyatnya. Kalau kita tidak bisa, harus mereka juga tidak bisa gitu. Jangan di saat rakyatnya sengsara, pimpinan rakyatnya malah hura-hura, malah bahagia di atas sana gitu. Janganlah seperti itu gitu. Aduh, kayaknya udah guys ya, saya skip aja untuk bahas masalah pemerintahan lah. Aduh, takutnya saya kena panggilan malah nanti itu. Sebenarnya sih sini nggak ada itu ya, nggak ada tujuan menyudutkan siapapun, tidak ada tujuan untuk menyalahkan siapapun. Ya kita semua sama-sama saling introspeksi ya. Barangkali dengan adanya video yang saya kirim hari ini tuh bisa menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik, terutama untuk Republik Indonesia guys. Alhamdulillah jalanan lengang. Ini kalau di bulan puasa deh kemarin, aduh saya kebayang deh di bulan puasa kemarin seperti apa deh. Ya panas gitu, aus udah pasti lah gitu. Cuman kalau pas lagi aus dan panas kita ngeluh di puasa, ya sayang puasa kita gitu guys. Buat apa kita puasa tapi masih bikin haus lapar ya kan? Tujuan kita berpuasa kan kita menahan rasa lapar dan haus dan dahaga ya. Jadi tujuannya pasti adalah semuanya itu di ajaran agama kita. Kan saya ini muslim ya, walaupun bukan muslim taat ya, bukannya enggak, tapi belum. Insya Allah kalau memang saya dapat hidayah, mungkin bakal jadi muslim yang taat, yang lebih baik gitu. Jadi saya lanjut, kenapa harus berpuasa ya, karena memang kita harus bisa merasakan bagaimana saudara kita di luar sana, teman kita saudara sana, kerabat kita di luar sana, tetangga kita di luar sana yang tidak mendapatkan hal yang setimpal yang kita rasakan gitu guys. Jadi kalau dipikir-pikir kan kita ya sudah berkecukupan lah ya. Ya kadang memang saya suka ngeluh, saya juga kalau nggak mau masalah pendapatan yang saya terima gitu. Cuman kan ya sudah, itulah tujuannya berpuasa di bulan suci Ramadan kemarin gitu. Jadi membuat kita menjadi cerminan manusia yang lebih baik lagi gitu guys. Oke. Nah ini bentar lagi sih kayaknya udah mau nyampe deket-deket Pemda 3 nih guys. Tadi ini saya lupa tuh perkiraan tadi dari rumah ke sini berapa jam, saya lupa jadi. Ini kita udah masuk jalan apa ini? Saya juga tinggal di sini belum lama ya guys, jadi belum hafal banget nama jalan-jalan di sini. Saya nyebutnya sini tuh Jalan Sudirman karena depan sana ada perumahan Sudirman gitu. Lengang sekali guys jalanannya, alhamdulillah ya, walaupun padat tapi tidak macet, padat merayap tapi masih berjalan gitu guys. Oke.
Ini depan nanti sana nih udah mulai masuk Pemda Tiga Raksa ya guys. Ya buat sekedar kalian tahu aja lah, review perjalanan dari Cisoka Balaraja ke Tiga Raksa itu berapa jam kalau dari rumah. Kalau saya itu tadi kayaknya setengah jam ya, sekitar 30 menitan, 30 sampai 35 menitan itu. Sebentar lagi ya guys. Oke guys, ini kita sudah sampai di jalan Pemda Tiga Raksa. Saya nggak tahu nama jalannya apa, cuma saya bilang di sini namanya Pemda Tiga Raksa ya, saya tahu gitu guys. Oke guys, nanti setelah video ini saya akan review lagi perjalanan dari Jalan Raya Tiga Raksa sampai dengan Jalan Raya apa sih namanya, Sudirman, Cikokol, Tangerang Kota ya guys ya gitu. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya guys ya. Jangan lupa like and subscribe gitu, karena saya masih butuh banyak banget semangat dari kalian supaya saya bisa bikin video lagi, supaya saya lebih semangat lagi. Saya jujur saja. Oke guys, sampai ketemu lagi. Saya Fafa Dwi Pratama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.